Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Siapapun pula yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala semata, Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun juga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan terlimpah kepada beliau. Semoga rahmat dan keselamatan terlimpah kepada keluarga beliau. Semoga rahmat dan keselamatan terlimpah kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat 4 ayat yang pertama An-Nisa. Itu mukadimah yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan khutbatul hajahnya, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yakni Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dan dari keduanya Allah menciptakan mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian satu sama lain saling meminta kepadanya. Peliharalah akan hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Duyufur Rahman, para tamu Allah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Pagi ini Allah Ta'ala menghimpun kita di rumahnya, Baitullah, rumah Allah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini tercatat terbaik untuk diri kita di sisinya. Ana sampaikan syukran bihudurikum fil masjid fi Baitillah Al-Furqan wa jazakumullahu khairan katsiran. Baik. Kita akan melanjutkan dari
kaji kita kitab dari karya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masuk di hadis yang ke 138, adalah dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, arba'una khaslatan, ada 40 sifat, a'laha manihatul anzi, yang paling tinggi dari 40 sifat itu adalah manihatul anzi, memberikan pinjaman kepada orang lain akan hewan betina kita. Bisa kambing, kalau al-anzu itu kambing, tetapi bersifat luas, tidak hanya kambing, bisa kerbau, bisa sapi dan lain sebagainya. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha, tidak ada dari orang yang beramal dengan satu amal dari sifat yang 40 itu tadi, di mana roja'a, dia berharap, sawabiha, akan pahala dari apa yang dilakukan tadi, wa tasdiqa mau'idiha, tidak sekedar berharap akan pahala, tapi dia juga tasdiq, membenarkan akan mau'idiha, yang dijanjikan kepadanya dari 40 tadi. Illa adkhalahu Allahu biha al-jannah, melainkan Allah akan memasukkan dirinya, orang yang melakukan meminjamkan tadi kepada orang lain berupa hewan betinanya, sekedar meminjamkan, itu Allah masukkan dirinya ke dalam surga. Baik. Al-Maniha itu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud dengan al-maniha adalah ayyu'tiyahu iyyaha liya'kula labnaha thumma yarudduha ilaih. Dia memberikan pinjaman akan hewan betinanya itu supaya orang yang diberikan pinjaman tadi bisa memakan, meminum akan susunya, al-labn. Hadis nomor 138 para tamu Allah. Ini saya selesaikan sampai akhir, jadi nanti biar masuk bab baru untuk yang akan datang. Yang pertama, fawaid atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 138. Yang pertama, fadlullahi ta'ala, keutamaan karunia Allah Ta'ala, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah Ta'ala, bitakfirihi, dengan banyaknya a'malil khair, yaitu banyaknya amal-amal kebaikan, banyaknya amal kebaikan, wa tanwi'iha, macamnya akan amal-amal kebaikan, liya'mala kullu 'abdin, supaya setiap hamba itu melaksanakan
beramal bistito'atihi sesuai dengan kemampuan diri hamba. Anda tunjukkan salah satu, nanti buka hadis itu ada sampai kasih. Salah satu sahabat Rasulullah SAW itu iri dengan orang Muhajirin, orang Ansar iri dengan akhlaknya orang Muhajirin. Salah satu yang iri adalah namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia iri dikarenakan orang Muhajirin banyak mendapatkan pahala. Inilah beberapa amal baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada yakni sahabat beliau, para sahabatnya. Baik. Saya tunjukkan dulu sebentar. Saya takut salah. Kalau ada yang bisa bantu, saya minta tolong ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari itu. Sebentar. Coba minta tolong dari Bapak Selanu untuk melihat. Saya lupa nomor hadisnya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebentar. Nanti sambil mencari ya, saya lupa nomor hadisnya. Tapi ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Saya jadi lupa. Baik, monggo Bapak untuk sudah ketemu saya. Nomor hadisnya 25. Silakan. Iya. Nomor hadisnya 25. Dengan baca. Artinya di atas ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amal ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masakah dikatakan tulisannya begitu Pak? Apakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah
baginya dosa. Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Ya. Sekarang ini tadi iri yang baik, karena sikap iri pasti buruk pada dasarnya. Tapi ada dua hal iri yang diperbolehkan. Hasad itu tidak boleh. Bahkan dalam surat yang ke-113 itu ada kalimat tentang berlindung dari mereka orang-orang yang iri. Hasidin idza hasad. Tetapi kata Rasulullah SAW adalah bahwa la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kalian kecuali pada dua perkara. Satu, kalau ada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam, maka antum boleh iri dengan orang yang seperti ini. Yang kedua, seseorang yang Allah karuniakan kepadanya harta, kemudian dia mendarmabaktikan dengan hartanya itu siang dan malam, antum boleh iri dengan orang seperti ini. Intinya iri untuk perkara yang baik. Ini tadi yang dibaca oleh Bapak tadi adalah para sahabat Rasul, mereka iri karena orang-orang muhajir itu orang-orang yang kaya, mereka tidak bakhil. Maka dikatakan adalah ahlud duthuri bil ujur, orang-orang yang banyak harta mereka bisa enteng pahala. Al-ujur itu duduk jauh daripada ajr. Mereka bilang kalau mereka sholat kami juga sholat Rasul, kalau mereka puasa kami juga puasa Rasul. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, sedangkan kami tidak. Maka kemudian Rasul berikan penghiburan kepada mereka, tasliyah bahasa Arabnya, dengan mengatakan awalaisa, bahasa Arabnya begitu di hadisnya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian apa saja bisa kalian sedekahkan? Gitu. Sekedar ucapan dong, subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu akbar itu sedekah, la ilaha illallah itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Bahkan tadi kamu menempatkan farjimu ke pasanganmu itu sedekah. Sahabat nanya, aro'aitu, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kalau salah seorang dari kalian mendatangi pasangannya itu mendapatkan sedekah? Rasul cerdas cara menanyanya. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang meletakkan itu farjinya di tempat yang haram, bukankah itu dosa? Gitu. Jadi sedekah itu bentuknya macam-macam. Maka tadi dikatakan dalam penjelasannya adalah a'malul khair, macam-macam kebaikan, watan wi'uha, macamnya banyak. Setiap hamba itu melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Itu baru satu tadi dalil pertama hadis itu, sesuai dengan kemampuannya. Orang satu masjid ini afwan, bukan ngecas ya, memasukkan uang ke kotak itu, kotak amal saat masjid ini itu beda-beda. Ada yang kerogohnya 100, ada yang kerogohnya 50. Oh rokok ya, itu ngambil, ya kan? Ada yang ngambil duitnya 100, ada yang 50, ada yang 75, kan macam-macam. Sesuai dengan kemampuan. Yang tidak boleh bakhil itu sebenarnya.
yang tidak boleh bakhil, cuman melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang saya kasih bungkusan ayat. Saya kasih bungkusan ayat. Suratnya 64. Sabun At-Taghabun sudah. Sabun ayatnya 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan ingatkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Itu dalilnya. Bertakwalah kamu ke Allah menurut kesanggupanmu. Dengar, taat, infakkanlah harta yang terbaik. Itu siapa yang Allah jaga dari kekikiran dirinya, dia itu beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu ayatnya. Dan jadi intinya tidak boleh bakhil, berbagi semampunya, amal baik banyak, sedekah tidak mesti materi, subhanallah sedekah, gitu. Sampai yang paling tadi loh, sampai yang paling ujung tadi, sampai jimat dengan pasangan itu sedekah, gitu coba. Jadi banyak sekali. Baik, lanjut. Wujubu iqtiranil amali bil imani wal ihtisab. Wajibnya iqtiran, mengiringi amal yang baik itu dengan keimanan dan mengharap pahala. Ada dua hal yang dengan catat. Satu, iringi amal itu dengan keimanan, dan iringi amal itu dengan mengharap pahala dari Allah. Tamak dalam urusan yang tidak boleh itu urusan dunia. Tamak itu bahasa Arabnya tomak. Orang kita bilang tamak. Arabnya menggunakan huruf to, mim, ain. Tomak itu berharap sangat, pulih untuk perkara akhirat, yang tidak boleh untuk perkara dunia, nanti karena ngawur. Nah, pertama, amal baik iringi dengan iman, karena tanpa iman maka gak akan diterima. Tapi sebelum iman apa kira-kira? Sebelum mukmin apa kira-kira? Suasananya, iman itu kan bentuknya, bendanya, pelakunya namanya mukmin. Sebelum mukmin apa kira-kira? Islam dulu. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk nih Gon. Iman enggak, no. Islam dulu. Pelakunya namanya Muslim. Jadi mesti Muslim dulu. Muslim itu mukmin. Itu. Nah, Allah Ta'ala menunjukkan regulasinya. Nah, antara Muslim dengan mukmin tidak bisa dipisahkan. Mukmin, Muslim, mesti mukmin. Mukmin kalau tidak Muslim ya tidak benar. Tapi kita lihat, makanya Jibril alaihissalam ketika menanyakan kepada Rasulullah SAW, yang ditanya tidak iman dulu. Yang ditanyakan apa? Islam dulu. Di mana buktinya? Jangan cukup catat aja di Arba'in nomor urut yang kedua. Itu Rasul ditanya Islam dulu. Dah nggak perlu dibaca Pak, panjang itu Pak. Benar buka aja. Ya buka aja boleh lah, nggak apa-apa. Dicek aja kalau kebenarannya. Iya enggak gitu. Iya benar enggaknya, benar coklat pintar jadi kan. Iya. Rasul ditanya Islam dulu kan, baru dijawab Islam itu ada 5 ini gitu. Setelah dijawab sudah benar, baru Jibril nanya lagi, iman itu apa? Gitu. Dijawab dengan sempurna.
puncaknya ditanya ihsan itu apa? Coba. Jadi mesti siapapun pelaku kebaikan mesti Islam dulu. Tidak Islam tidak akan diterima. Jadi sebagus apapun karyanya, tapi kalau bukan Muslim sia-sia. Suratnya 3 ayatnya 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini dari patokan kita itu. Jadi bersyukurlah, berbahagialah yang sampai hari ini Islam masih bersemayam di dalam dirinya. Yang kedua, mesti iman. Pelakunya namanya mukmin. Tidak ada keimanan, tidak akan diterima juga. Dalilnya suratnya 18. Tidak hanya iman, bahkan iman dan mentauhidkan Allah gitu. Karena syarat diterimanya amal ibadah diantaranya adalah al-iman wa tauhiduhu, beriman dan mentauhidkan Dia. Dalilnya surat 18 Al-Kahfi. Sambung. Sudah Pak? Sudah. Ayatnya 107. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ini itu jadi mukmin akan disediakan surga Firdaus. Itu Jannatul Firdausi nuzula, begitu kata Allah. Terus mesti mentauhidkan, tidak bisa tidak. Surat 18 Pak masih sama, tapi ayatnya ayat yang terakhir 110. Oh. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu membawa sesungguhnya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Besar. Maka barang siapa yang harapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah pada Tuhannya. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, dari ayatnya gitu di ujungnya tadi. Ayatnya kan awalnya Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Baru masuk ilustrasinya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyriku fi ibadatihi ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, syaratnya lakukan amal baik dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya kepada siapapun. Itu baik. Cukup, kita masuk di kemudian hadis nomor 139. Insyaallah ini hadis nomor 139 dari sahabat beliau Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian akan api neraka, walau bisyikki tamratin, sekalipun hanya dengan separuh kurma. Ini separuh kurma, bukan sebiji kurma. Separuhnya, asyakku ay an-nisfu,
hanya separuhnya tok. Jadi kan muhsin yang ada di Mekah Madinah itu kalau antum lagi umroh haji lagi harinya hari apa kira-kira berbagi mereka? Rata-rata berbagi hari apa itu? Kalau di masjid Senin dan Kamis. Mereka itu berbagi, mau orang Indonesia yang puasa Senin ataupun yang tidak, mereka punya tarik aja ke masjid. Untuk apa? Untuk diajak nanti untuk iftar berbuka. Bukan separuh kurma loh mereka, yang rutab lah, yang kurma sukari lah, ya. Masya Allah. Baik. Iya, kurma sukari. Tapi jangan untuk orang yang punya penyakit gula darah, diabetes tidak baik ya, jangan. Kurma sukari ajwa saja. Baik, saya berikan fawaidnya nomor 139. Al-hathu 'ala shadaqati. Hadis tadi nomor 139 itu isinya adalah anjuran, dorongan dari Rasulullah SAW kepada pengikutnya, umatnya untuk melakukan sedekah, berbagai macam sedekah. Biqadril imkani, sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ayatnya tadi sudah, suratnya nampak tadi, ayatnya 16 tadi sudah dibaca oleh beliau hafizahullah ta'ala, semoga Allah melihara beliau. Yang harus kita pahami tidak sekedar ayat infak, ayat sedekah. Antum harus bedakan para Allah antara zakat, infak dan sedekah. Zakat itu tentu harus mereka yang punya. Kalau tidak kaya tidak bisa yang namanya zakat. Tapi sedekah dan infak tidak dibatasi oleh kaya maupun miskin. Zakat mesti kaya karena akan terhitung dengan nisab dan haul. Bayangkan. Tapi tidak untuk yang sedekah maupun infak. Dia tidak dibatasi. Anda sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian adalah anjuran tadi, hadis tadi, anjuran untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Wa takhalluqi bil khisalil hamidati, dan orang yang bersedekah tadi itu mesti memiliki akhlak yang sangat terpuji. Karena nggak ada gunanya sedekah banyak maupun sedikit, tapi sikap dan mulutnya buruk, bahasa agamanya sia-sia. Iya, buruk. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti kepada yang diberi. Gitu coba. Itu suratnya 2 itu, Al-Baqarah. Ayatnya ayat yang ke 264. Silakan. Mudah-mudahan benar. Benar Pak, saya takut salah ya. Ya, benar. Pokoknya takut kalau nggak benar ya salah, nggak pernah bisa kita. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah. Pak, masih ada lagi kok. Sebentar, tak tunjukkan 264. Ya.
Atasnya coba. Atasnya Pak, minta tolong. 263 berarti. Perkataan yang baik begitu coba. Baik orang beriman juga. Enggak no, 263. Ojo dikarang. Enggak tolong ngarang jadi. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Iya, karena rumusan, kenapa dikatakan Allah Maha Kaya? Karena rumusannya orang sedekah kan jelas. Rumusan sedekah itu Al-Baqarah 261. Kalau dibaca pokoknya nanti jenengan tengok aja di 261. 261 rumusannya sedekah. 1 nanti diganti 700 kan gitu rumusannya. Itu di 261. Caranya tadi ada 262, 263, 264 gitu. Nah, jadi anak hadis tadi memberikan dorongan supaya orang itu bersedekah sesuai dengan kemampuan. Hadisnya tadi berapa kurmanya? 2, 3. Tadi hadisnya setengah kurmanya orang oke kan? Lah ya enggak banyak coba. Mampunya segitu. Tetapi harus dengan wa takhalluqi bil khisalil hamidati, dihiasi dengan akhlak yang terpuji, wal muamalati bil lutfi walainil kalam. Muamalahnya mesti bagus dan tutur katanya lembut. Yang tadi sudah dibaca. Penting untuk orang yang berbagi. Bahkan tak kasih ayat yang terakhir nih untuk endingnya. Berkata dengan yang baik. Mungkin enggak, saya tanya sekarang, mungkin enggak orang berbagi tapi yang dibagi belum tentu mengapresiasi positif? Mungkin enggak? Mungkin. Cuma apa? Jadi kan dia jual ngomong sedikit-sedikit itu jumlahnya berapa juga nggak jelas. Dan yang saya tanyakan, mungkin kan orang berbagi, orang sudah baik tapi balasannya ternyata tidak baik. Secara umum yang saya tanyakan, apa kira-kira respon dari orang yang berbagi tadi? Saya tanyakan deh, ada orang berbagi nih kepada seseorang, tapi ternyata respon dari dia tidak positif. Apa kira-kira keadaan hati orang yang berbagi kira-kira apa kira-kira? Jengkel kan? Nah, ini mau bilang sedikit atau banyak? Tadi kata habis sedikit, sekarang yang berbagi diresponi negatif. Kira-kira kesel kan? Nah, sedikit atau banyak? Oh banyak. Coba jangan buka suratnya 76. Ini riyadhah kita, ini latihan kita nih. Suratnya 76. Surat apa tuh? Al-Insan atau Ad-Dahr, ya, betul ya? Surat 76 Al-Insan, ayatnya 8 dan 9. Monggo. Ini sebagai madrasah buat kita supaya belajar untuk ini. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Terus ayat yang ke-9 sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi kan gak usah nambah kata begitu, gak usah nambah kata kesel, gak usah gitu. Lu nyatanya ayatnya begitu loh. Ayatnya 8 kan berbagi. Objeknya jelas, sasarannya ada anak yatim, ada orang miskin, ada tawanan. Di ayat yang ke-9 regulasinya di situ.
Kami nggak berharap kepada antum, ya sudah, anak ngasih antum sepiring pisang goreng, pulangnya bahkan piringnya nggak pulang ya sudah, pasti kan gitu. Iya. Tapi udah, ya kan itu kan umpamanya ada orang kesini yang biasanya kan kalau habis kajian ada sarapan, mereka jualan kalau nggak dibayar ya udah takut juga. Lengkap ya, terima kasih. Ya lanjutlah, nggak usah mikir makanan dulu ya. Fawaid yang kedua, mas'uliyatul insani an amalihi. Setiap diri, setiap manusia itu akan ditanya tentang amalnya. Setiap diri akan ditanya. Jadi kan hafal kan ayat ini di surat yang ke-99 namanya. Surat apa itu? Surat 99. Sebentar. Ini. Ya, Al-Zalzalah. Coba ayat yang ke-7 apa kira-kira? Saya takut salah. Oh bukan itu berarti saya salah. Bukan itu. Kalau yang mana sekolah tersalah ya. Bukan itu di suratnya itu surat Al-Humazah kalau nggak salah. Itu Al-Humazah itu. Ya, setelah asal itu sebentar. Coba di ayat yang ke-7 apa itu Al-Humazah? Sumalatus alunna yang membakar sampai ke hati. Kalau sumalatus alunna itu surat apa? Sumalatus alunna yawma idin 'anil na'im. Itu apa surat apa itu? Saya lupa tuh. Nanti dicari deh. Tuh. Ya, coba lah, masalah lupa. Nanti dicari lagi. Nanti masalah kelupaan ke diriku. Ada yang lupa. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban dari amalnya. Tapi lanjutkan faliyahris, kata Syekh penulis kitab ini, semangatlah antum ala silahil amal. Bersemangatlah antum untuk memperbaiki amal. Semangatlah antum untuk memperbaiki amal. Jadi tiap hari kerjanya memperbaiki amal. Fa innahu la yanfa'uhu syai'un yaumal qiyamah. Sesuatu apapun tidak akan bermanfaat bagi pelakunya kelak pada hari kiamat illa amaluhu as-salih, kecuali amalnya saleh. Kecuali amalnya salih. Soleh itu apa? Soleh itu parameternya dua kata Allah. Soleh itu satu amalnya ikhlas, yang kedua mencontoh. Itu baik. Kemudian fawaid yang ketiga, yang bagi alal mar'i, wajib bagi seseorang alla yahtakira, supaya tidak memandang remeh mayatasaddaqu bih, apa yang ia sedekahkan. Kecil kok, jangan, tidak boleh bagi seseorang itu memandang remeh dari apa yang ia sedekahkan. Kecil banget, enggak. Mau kecil mau besar dia mampunya segitu. Walau kana yasiran, sekalipun itu sedikit. Kenapa? Fa innahu junnatun minan nar. Yang sedikit itu junnah, perisai untuk nanti kelak di api neraka. Walaupun sedikit itu perisai. Bayangkan. Jadi intinya sekarang kalau ke masjid membawa uang atau berapa terserah semampunya akhirnya. Di masjid mana ya, saya lupa deh. Ada itu kotaknya tiap sholat waktu 5 waktu itu jalan. Yang ada ngisi atau enggak monggo. Kalau enggak salah itu di Bekasi sini di BSK ya. Kalau enggak salah sih.
Oh gitu, lagi. Pokoknya tiap sholat waktu tuh kotaknya bergeser, tidak boleh sholat. Ada yang isi mau